Menurut Anda, apa hal terkecil dan sepele yang harus kita lakukan saat pertama kali bertemu dengan penyandang difabel yang sedang mengalami kesulitan? Menurut saya tidak ada yang harus dibedakan antara penyandang disabilitas ataupun yang non-disabilitas. Jadi ketika mereka kesulitan, prosesnya sama. Mungkin buat saya yang paling penting adalah kita memperhatikan apa kebutuhan mereka. Contohnya, misalnya ada anak tuli yang mengalami kesulitan, tentu saja kita harus menyiapkan penerjemah bahasa isyaratnya, seperti itu, pendamping untuk membantu kita mendapatkan informasi yang jelas dari si penyandang tuli tersebut. Yang kedua, apa yang Anda rasakan ketika masih saja ada tindakan diskriminatif antar mahasiswa terhadap penyandang disabilitas? Kalau ada tindakan yang diskriminatif, tentu kalau saya sih tentu hal itu ya membuat saya kesal juga, karena saya sebagai penyandang disabilitas juga, kalau misalnya ada yang mendiskriminasi saya pasti merasakan marah. Cuma kalau saya berpikir bahwa mereka biasanya melakukan diskriminasi tersebut dikarenakan mereka tidak memahami apa kondisi dari si penyandang disabilitas tersebut gitu, sehingga karena ketidaktahuan itu mereka melakukan diskriminasi. Terus apa yang akan Anda lakukan ketika melihat orang yang mendiskriminasi penyandang disabilitas? Kalau saya mungkin saya akan mendatangi orang tersebut, mungkin menjelaskan atau mencoba memahami apa yang terjadi dan mencoba memberikan penjelasan juga kepada orang tersebut agar orang yang didiskriminasi bisa dipahami keadaannya sehingga mereka tidak melakukan diskriminasi kembali. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda bisa menolong penyandang disabilitas? Ya, tentu saya merasa senang sekali karena sebagai sesama penyandang disabilitas, kalau bisa saling membantu, tentu itu menjadi hal yang sangat buat saya sangat senang sekali lah intinya, jika saya bisa membantu sesama saya ya. Bagaimana cara Anda memahami keadaan dan keterbatasan penyandang disabilitas? Memahami keterbatasan. Memahami keadaan dan keterbatasan. Kalau saya, tentu saya mempelajari tentang disabilitas itu sendiri gitu ya. Jadi karena background saya juga pendidikan special needs ya, pendidikan khusus, tentu saya mempelajari tentang apa saja jenis-jenis disabilitas, karakteristiknya, maupun apa saja kebutuhan-kebutuhan dari setiap ragam disabilitas tersebut. Ya kalau saya pikir gitu, kalau selain dari buku-buku, biasanya saya juga bertanya langsung kepada teman-teman disabilitas apa saja sih kebutuhan mereka gitu. Jadi memahami mereka dengan cara berbicara langsung atau berinteraksi langsung dengan mereka. Lantas bagaimana Anda menanggapi pernyataan negatif masyarakat terhadap penyandang disabilitas yang sedang Anda dampingi? Pernyataan negatif saya pikir ya kembali lagi ya, mungkin karena mereka tidak tahu gitu ya, karena ketidaktahuan mereka, mereka hanya berpikir
karena namanya stigma ya, itu artinya mereka hanya ikut saja apa yang secara budaya itu dari dulu ya sampai sekarang menganggap bahwa penyandang disabilitas memang dianggap sebagai kaum yang lemah gitu, kaum yang tidak berguna seperti itu. Jadi stigmanya seperti itu. Tapi kalau buat saya mungkin dengan memberitahu mereka apa yang bisa dilakukan oleh penyandang disabilitas gitu ya, dengan mungkin sekarang banyak sekali contoh orang-orang yang dengan meskipun mereka memiliki disabilitas tetapi mereka punya prestasi gitu. Jadi mungkin intinya karena mereka tidak tahu, ya kita kasih tahu saja apa saja sih yang bisa dilakukan oleh penyandang disabilitas gitu. Selain berfokus hanya pada keterbatasan mereka, tapi yang perlu digarisbawahi bahwa mereka perlu juga berpikir setiap orang punya kelebihannya masing-masing juga. Apakah pernah ditemukan penyandang disabilitas yang mengalami frustasi, bahkan depresi dengan keadaan mereka? Jika ada, maka bantuan apa yang dapat organisasi berikan dan lakukan? Kalau selama ini mungkin tidak sampai frustasi atau depresi ya. Jadi kami memang ada beberapa mahasiswa yang karena kondisinya kemudian dia mengalami masalah gitu ya, bukan karena kesulitannya dalam belajar ya, tapi karena kondisinya sendiri ya, kalau ini mungkin pertanyaannya seperti itu ya. Jadi intinya beberapa orang mengalami permasalahan penerimaan diri gitu, jadi itu yang membuat dia menjadi frustasi. Biasanya kami akan memberikan bantuan berupa konseling. Dari konseling itu nanti berlanjut ketika apa yang dia butuhkan, misalnya pendampingan atau advokasi atau hal-hal lain yang mungkin bisa dilakukan oleh PSLD untuk membantu mahasiswa tersebut mengatasi masalahnya, termasuk memberikan rujukan. Misalnya dia diharuskan menemui seorang psikolog atau dokter gitu, untuk mengatasi permasalahan psikologisnya. Apa yang Anda lakukan saat penyandang disabilitas merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas perkuliahan? Biasanya kalau mengalami kesulitan, kami biasanya mengarahkan pada layanan bantuan PSLD, karena kami juga punya bantuan pendampingan. Dari pendamping itu nanti bisa membantu untuk bukan membantu dalam hal mengerjakan tugasnya ya, tetapi lebih pada membantu untuk memberikan akomodasi gitu, memberikan fasilitas. Yang saya maksud misalnya untuk tunanetra dibacakan misalnya, atau diperbaiki tata tulisnya ya, dalam ketikannya, sehingga ketika dikumpulkan sudah dalam bentuk format yang sesuai dengan yang diharapkan oleh dosen. Contohnya seperti itu. Kemudian permasalahannya tergantung juga sih nanti, kalau misalnya butuh pemahaman ya, misalnya pemahaman yang masih kurang, kita juga ada layanan tutoring. Jadi tutor ini akan seperti guru les gitu ya, jadi dia akan memberikan bantuan untuk memahamkan lagi kepada si penyandang disabilitas mahasiswa tersebut agar bisa lebih memahami materi yang diberikan oleh dosen. Apakah ada langkah-langkah khusus yang dibuat untuk menumbuhkan rasa optimis pada penyandang disabilitas? Jika ada, maka bentuknya seperti apa? Langkah-langkah khusus sebenarnya mungkin tidak ada, tetapi biasanya melalui konseling kami juga memberikan motivasi kepada anak-anak tersebut
supaya mereka bisa lebih berpikir positif lagi, dan kami meyakinkan juga kepada mereka bahwa kami ada untuk mereka gitu. Jadi kami memberikan layanan-layanan tersebut jangan sampai mereka tidak mendapatkan akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Jadi kami yakinkan bahwa mereka mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Jadi intinya mereka jangan khawatir mengenai kesulitan-kesulitan yang mungkin akan muncul selama perkuliahan. Sejauh ini, berapa persen organisasi mampu memotivasi penyandang difabel untuk tampil bersaing di kalangan umum? Ada buktinya. Kalau berapa persen saya tidak bisa menyebutkan ya, karena tidak ada data khusus ya yang mengenai berapa persen yang kita lakukan, kemudian pengaruhnya seperti apa ya kalau untuk motivasi. Tetapi kami memang punya program-program kerja. Salah satunya kita memberikan pelatihan soft skill kepada teman-teman mahasiswa yang akan lulus, sehingga mereka sudah siap nantinya ketika mereka sudah lulus, sudah siap untuk bekerja di luar gitu. Jadi di dunia kerja. Jadi mereka sudah siap untuk menghadapi dunia kerja dengan kita memberikan banyak kemampuan, termasuk misalnya mencari lowongan kerja, membuat surat lamaran, menyiapkan CV seperti itu, termasuk bagaimana berbicara di depan publik. Kalau selebihnya saya pikir itu kemampuan masing-masing individu ya untuk bisa bersaing, karena tidak ada yang membedakan antara si penyandang disabilitas ataupun non disabilitas. Jadi semuanya tergantung pada masing-masing individu untuk mereka bisa bersaing, karena selama kuliah pun mereka tidak ada bedanya dengan yang lain gitu. Apa yang mereka terima juga tidak berbeda. Jadi seharusnya kompetensinya sama. Jadi kalau hanya untuk bersaing, kami pikir yang semacam soft skill yang seperti itu saja yang mungkin kami perlu berikan, karena penerapan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 ya tentang pemberi kuota untuk pekerjaan itu juga masih belum banyak diterapkan, sehingga setiap mahasiswa yang akan lulus itu juga harus mengetahui bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama gitu. Jadi mereka punya dasar undang-undang juga untuk bisa masuk ke dunia kerja. Itu sih. Nomor 11, apakah organisasi melakukan kampanye anti diskriminasi terhadap penyandang difabel? Jika iya, maka bagaimana caranya? Kalau kampanye anti diskriminasi, mungkin kita lebih kampanye kita berupa ke program kerja ya. Jadi contohnya kita memberikan pelatihan-pelatihan yang kita sebut namanya disability awareness. Jadi meningkatkan kesadaran akan disabilitas. Karena tadi ya permasalahannya bahwa mereka tidak tahu, sehingga kita harus memberikan pengetahuan tentang disabilitas itu sebanyak-banyaknya kepada semua warga universitas gitu ya. Baik itu pada mahasiswanya, pada tenaga pendidikannya, termasuk untuk dosen-dosennya gitu. Jadi kita punya program kerja yang tadi namanya disability awareness, yang dengan maksud untuk memberikan pengetahuan termasuk keterampilan untuk bagaimana menangani setiap mahasiswa difabel dengan macam-macam kebutuhannya. Selain itu kami juga ada program kerja di mana kita punya satu event yang mengumpulkan semua teman-teman mahasiswa difabel yang punya bakat, misalnya yang dari seni rupa, mereka punya produk berupa hasil karya lukis seperti itu, dan ada yang bisa nyanyi atau ada yang bisa nari atau drama, apapun itu kita
ada event seperti itu dan kita mengundang semua warga di universitas maupun di luar Universitas Brawijaya untuk datang dan melihat apa yang bisa dilakukan teman-teman difabel di sana gitu. Jadi kita lebih mewadahi, memberikan wadah kepada mereka untuk bisa berkembang sendiri ya. Jadi mereka sendiri yang menunjukkan kemampuan mereka. Itu bentuk kampanyenya seperti itu. Nomor 12, apakah organisasi memiliki agenda penggalangan dana untuk penyandang disabilitas? Jika ada, kapan? Kalau penggalangan dana, maksudnya kalau saya dana untuk apa gitu ya. Tapi sepanjang pengetahuan saya tidak ada penggalangan dana untuk penyandang disabilitas. Karena yang salah satu yang ingin kita kampanyekan dalam menuju universitas yang inklusi, salah satunya adalah kita menghilangkan paradigma tentang charity based of disability gitu ya. Jadi bahwa penggalangan dana atau charity itu seperti kita memberikan dana untuk membantu, itu base-nya adalah rasa kasihan. Jadi yang dimunculkan dari charity based model of disability adalah rasa kasihan gitu. Padahal itu yang tidak diharapkan oleh para penyandang disabilitas. Mereka tidak ingin dikasihani gitu. Jadi anggaplah sama gitu, karena sama-sama punya hak yang sama gitu. Misalnya pendidikan, ya sama-sama punya hak untuk mendapatkan pendidikan termasuk di perguruan tinggi atau hak di pekerjaan seperti itu. Jadi kalau penggalangan dana tidak ada di PSLD. Nomor 13, faktor apa yang mendorong Anda untuk berbuat tanpa pamrih kepada mereka, seperti penggalangan dana atau kampanye? Faktor apa yang mendorong Anda untuk berbuat tanpa pamrih kepada mereka, seperti penggalangan dana atau kampanye? Kalau penggalangan dana tadi enggak ya. Kalau kampanye tentu kalau saya sendiri, ya karena saya seorang penyandang disabilitas juga, saya pikir saya memang ingin teman-teman saya, saudara-saudara saya yang penyandang disabilitas juga, mereka dengan apa yang saya lakukan, tentu harapan saya mereka tidak akan mengalami kesulitan seperti yang pernah saya alami ketika zaman saya dulu kuliah gitu atau sekolah gitu. Jadi kalau saya sendiri memang keinginan saya sih untuk membantu mereka gitu. Nomor 14, pendekatan apa yang dilakukan organisasi untuk meyakinkan penyandang disabilitas bahwa ia ada untuk mereka? Pendekatannya kita pakai waktu awal-awal ketika mereka masuk, kita sebenarnya sudah sosialisasi, kita beritahukan PSLD itu apa, layanannya apa saja gitu. Jadi kita beritahukan semua kepada para mahasiswa baru, orang tuanya maupun calon, ya pada orang tuanya juga, tentang apa yang bisa mereka dapatkan ya dari PSLD gitu, dari Universitas Brawijaya melalui PSLD. Dan dari situ kami juga meyakinkan mereka bahwa memang kami benar-benar layanan itu memang dibuat untuk mereka gitu, untuk memberikan layanan kepada mereka. Tentu itu kami tanamkan sejak awal gitu. Nah, kalau dalam proses kemudiannya setelah perkuliahan itu mulai, mungkin melalui pendekatan personal. Jadi ketika seseorang mahasiswa mengalami masalah, kemudian mengakses layanan konseling, dari situ kami mengingatkan lagi bahwa mereka punya bantuan layanan yang mereka bisa dapatkan. Contohnya
untuk yang tunanetra itu ada digitalisasi buku. Jadi buku-buku mereka bisa dijadikan soft copy yang menjadi format yang aksesibel buat mereka gitu. Jadi kadang ada yang lupa gitu kan. Atau kadang ada yang berpikir wah mungkin terlalu lama. Nah itu kita kasih tahu lagi bahwa sekarang sudah lebih cepat gitu. Jadi dalam seminggu 2 minggu sudah selesai gitu. Tapi mereka tetap harus misalnya mengajukan untuk layanan digitalisasi buku itu mungkin seminggu atau 2 minggu sebelum gitu. Jadi memang butuh kerjasama juga sih antara pihak PSLD dengan mahasiswa difabel itu sendiri. Nomor 15, bagaimana cara Anda membagi waktu antara kegiatan kuliah, organisasi lain yang berbenturan dengan kegiatan untuk penyandang disabilitas? Maksudnya kerja kali ya? Gimana itu maksudnya kuliah, organisasi lain dan Kayaknya untuk penyandang disabilitasnya nih. Kalau saya membagi waktu gimana ya? Maksudnya saya memang bekerja di PSLD, tentu waktu saya memang saya khususkan untuk membantu atau pekerjaan saya memang membantu mereka, tetapi saya di unit konseling ya, jadi membantu mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah melalui layanan konseling. Kalau dengan organisasi tentu ya saya prioritas saja dulu yang utama kan ya pekerjaan dulu ya, maksudnya di PSLD dulu, kalaupun ada kegiatan di luar kampus itu mungkin akan menjadi prioritas kedua atau ketiga gitu mungkin. Apakah organisasi memberi fasilitas seperti peminjaman modal bagi penyandang disabilitas untuk memulai bisnis? Kalau PSLD visi misinya bukan seperti itu ya, kami bukan sebuah unit yang memberikan layanan seperti itu, dan saya pikir di semua unit di PSLD tidak ada yang memberikan bantuan semacam itu. Jadi kalau mungkin ada penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan dana atau seperti apa, itu biasanya mereka kita rujuk atau kita sarankan ke tempat lain yang mungkin mempunyai layanan tersebut. Tetapi intinya kalau di PSLD kita memberikan layanan lebih pada bagaimana ketika mereka proses perkuliahan ya, bagaimana mereka menjalani proses perkuliahan sampai mereka lulus, itu aja sih. Di luar itu termasuk memberikan bantuan dana, kami tidak menyediakan layanan tersebut. Apa saja konflik yang rawan terjadi di antara para pengurus organisasi? Konflik, saya nggak tahu ya. Kalau selama ini saya tidak menemukan konflik yang berarti dalam organisasi ya, maksudnya dalam di unit ya, di tempat kerja, karena rata-rata mereka sudah saling tahu pekerjaannya apa, dan dengan teamwork yang bagus jarang sekali atau bahkan mungkin tidak pernah terjadi konflik, itu aja sih setahu saya ya. Apakah pernah terjadi konflik antara pengurus atau volunteer dengan penyandang disabilitas? Kalau antara PSLD konflik mungkin ada ya, misalnya, tapi mungkin bukan di divisi saya ya, di divisi layanan, tapi bukan di unit saya, maksudnya bukan di unit konseling, mungkin di unit penjadwalan volunteer ya, atau relawan pendamping yang mendampingi Madif. Itu biasanya ada sedikit konflik. Jadi misalnya si volunteernya, jadi bukan organisasi ya, maksudnya lebih ke mahasiswa, antar mahasiswa itu sendiri. Jadi misalnya antara pendamping dengan si Madif, atau antara Madif dengan Madifnya sendiri gitu. Itu yang masalahnya di konfliknya di mereka. Kalau kami jarang ada konflik. Paling
saya pernah kejadian satu konflik itu terjadi karena ada orang tua yang meminta pendapat kami apakah lebih baik ikut di jalurnya PSLD karena kami punya jalur khusus melalui PSLD atau melalui jalur reguler khusus. Maksudnya sendiri jalur seleksi mandiri yang reguler gitu ya. Jadi si calon mahasiswa ini kebetulan ikut reguler tapi juga ikut seleksinya PSLD, SMPD namanya. Dan ternyata dua-duanya masuk gitu. Jadi ketika si orang tua menanyakan pendapat kami mengatakan ya tidak ada masalah sebenarnya di reguler pun kami tetap memberikan layanan karena dia mengalami disabilitas dan kami akan memberikan layanan kepada semua mahasiswa baik reguler maupun SMPD akan tetap kami berikan layanan gitu ya. Tetapi kemudian ternyata ketika mereka memilih reguler, anak-anak yang melalui SMPD mendapat bantuan beasiswa gitu karena kami memang mengajukan beasiswa itu ke Dikti. Kemendikbud Dikti waktu itu ya, sehingga mereka memberikan dana beasiswa penyandang disabilitas. Dan itu yang dapat hanya yang melalui SMPD lah. Kalau yang melalui reguler ya nggak dapat. Dan mereka protes gitu. Mereka menyalahkan pihak PSLD karena mengarahkan mereka untuk masuk reguler. Padahal kami tidak merasa mengarahkan. Kami membebaskan orang tua untuk memilih. Jadi itu salah satu konflik yang mungkin terjadi. Kalau lainnya lebih banyak ke pendamping yang misalnya pendampingnya nggak datang atau madifnya yang tidak kontak gitu, madifnya nggak masuk, pendampingnya sudah datang, yang seperti itu. Atau antar madif sendiri, jadi ada yang saling tidak suka, ada yang merasa ya berantem sendirilah antar mereka, begitu sih biasanya. Ada lagi? 19. Apa saja bentuk penanganan konflik yang terjadi pada organisasi? Biasanya kami akan mempertemukan kedua belah pihak gitu ya, untuk menyelesaikan secara baik-baik lah gitu sebisanya. Tapi kalau selama ini sih kalau sepanjang yang saya bekerja di PSLD, saya tidak pernah menemukan konflik yang terlalu besar begitu sih, tidak pernah. Jadi biasanya sih konfliknya udah selesai sendiri gitu. Tapi kalaupun ada proses penyelesaian tentu melalui jalur layanan konseling ini sih gitu. Jadi kami menyediakan wadah juga untuk penyelesaian konflik yang akan dibantu oleh pihak PSLD melalui unit konseling gitu. Ataupun nanti jika membutuhkan pengurus yang lain ya, misalnya baik dari divisi layanannya gitu ya, ketua bidang layanan atau dari riset ataupun sekretarisnya atau bahkan ketuanya juga bisa gitu. Jadi kita memang fleksibel sih. Apakah setiap konflik dapat terselesaikan semua? Atau mungkin tergantung mood Anda dan seberapa penting konflik itu untuk Anda? Apakah konflik itu selesai? Kalau saya sih ya seperti itu tadi ya, maksudnya saya bilang tidak terjadi konflik yang berarti selama ini gitu. Jadi kalau saya bukan tergantung mood saya ya, tetapi memang kalau saya lebih baik konflik itu diselesaikan, dan itu pun saya sampaikan ke setiap mahasiswa yang mengalami masalah gitu. Jadi kalau bisa jangan berlari dari konflik permasalahan, tetapi harus dihadapi memang gitu. Jadi lebih baik diselesaikan. Karena kalau tidak, permasalahannya akan semakin besar dan malah akan di belakangnya akan semakin merepotkan di belakang gitu. Nanti dia akan sendiri yang merasa rugi karena banyak hal yang terkait. Misalnya semakin lama skripsinya, misalnya dia lulusnya semakin lama, dia berarti kalau semesternya semakin bertambah dia harus banyak
mengeluarkan uang untuk bayar UKT ya, seperti itu. Jadi lebih baik kalau ada konflik harus dihadapi gitu. Ketika ada anggota yang mulai kendor semangat juangnya, langkah apa yang ditempuh untuk mengembalikan itu? Siapa yang semangat juangnya kendor? Anggota Maksudnya anggotanya PSLD ya. Kalau PSLD sih semuanya rata-rata punya semangat yang tinggi, jadi saya tidak pernah melihat pada yang kendor ya. Jadi mereka semua bersemangat, sangat bertanggung jawab pada tugas masing-masing. Kalau itu yang sepanjang saya tahu sih. Jadi saya pikir saya juga tidak tahu jawabannya karena tidak pernah terjadi ada yang kendor gitu sih. Paling kalau capek atau sakit biasanya disarankan untuk istirahat aja di rumah, udah gitu aja. Yang terakhir, seberapa penting aspek kejujuran untuk keberlangsungan organisasi ini? Kejujuran ya penting sekali karena itu bagi kami ya sebuah integritas ya, baik nama PSLD ataupun Universitas Brawijaya sendiri ya, ataupun masing-masing individu di PSLD. Karena contoh misalnya ketika SMPD itu tentu banyak sekali orang-orang yang ingin memasukkan anaknya ke Brawijaya tapi dengan cara membayar atau memberikan uang, dan itu banyak sekali terjadi gitu. Jadi mereka ingin anak saya harus masuk ke sini ya, dia bawa nama pejabat lah pokoknya gitu, terus dia kasih uang gitu. Tapi kami selalu bilang justru bapak kasih uang ini kami justru malah tidak terima gitu. Lebih baik percaya pada anak tersebut gitu. Dia memang misalnya tidak lolos ketika seleksi, itu berarti memang dia tidak siap untuk masuk ke Brawijaya gitu. Karena akan kasihan sekali kalau misalnya justru diteruskan gitu ya. Atau misalnya kita sangat fair ya ketika memberitahukan apa keputusan atau misalnya hal-hal apapun yang menyangkut itu, misalnya tentang keuangan, kami sangat transparan sekali gitu. Terutama untuk di internal unit PSLD sendiri ya, itu kami saling terbuka gitu. Jadi kejujuran tentu buat kami sangat penting sekali untuk keberlangsungan dari PSLD itu sendiri. Sudah, terima kasih. Ya, sama-sama.